Halo, shalom adik-adik semuanya. Selamat tahun baru 2021. Nah, adik-adik sungguh tidak terasa ya, hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di tahun yang baru. Puji syukur kepada Tuhan, kita masih boleh bersama-sama beribadah walaupun masih tetap harus di rumah kita masing-masing. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, langsung mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita awali hari ini dengan doa. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti lause berdoa tapi di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Setiap hari, setiap waktu, Engkau memelihara hidup kami sampai dengan hari ini. Kami sungguh bersyukur, kami sudah melalui tahun yang lalu dengan begitu banyak rintangan, tapi kami tetap berada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kami datang, kami mau beribadah. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan firman Tuhan yang disampaikan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik langsung mau tanya, siapa di antara adik-adik yang merasa diberkati Tuhan? Sepanjang tahun 2020, siapa yang merasakan berkat Tuhan? Boleh acungkan tangannya. Wow, langsung melihat banyak sekali tangan-tangannya diacungkan. Termasuk Lause. Lause juga sangat-sangat bersyukur karena sepanjang tahun 2020 yang kelihatannya sulit untuk dilalui, tapi kita bisa sampai dengan hari ini, bisa punya tubuh yang kuat, bisa tetap bersekolah, beribadah, bahkan papa mama tetap bisa bekerja. Itu semua karena kasih Tuhan untuk kita. Maka itu adik-adik, langsung mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Kita bersama-sama mengatakan, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku, diberkati. Mulai bangun pagi, hari, siang, berganti malam. Aku diberkati. Kakek, nenek, papa, mama, koko, cece, dede, teman-teman, lause, semuanya diberkati Tuhan. Amin adik-adik. Pujian ini mengatakan bahwa setiap kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mulai dari bangun pagi hari sampai malam hari, berganti hari demi hari, Tuhan tetap memberkati kita. Mari kita naikkan pujian ini lagi. Berkati sepanjang hidupku, diberkati. Pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kakek, nenek, papa, mama, koko, cece, dede, teman-teman, lause, semuanya diberkati Tuhan. Sekali lagi. Kakek, nenek, papa, mama, koko, cece, Amin.
adik-adik, kita mau sama-sama nyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Pagi Gen Kids, kita bertemu kembali dalam ibadah di awal tahun 2021 ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami dan berkati kami, biar firman-Mu tertanam dalam hati dan hidup kami, dan bertumbuh bagi kemuliaan-Mu. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini adik-adik itu diambil dari Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat 40. Tapi Lose akan membacakan tidak semua ayat, hanya beberapa ayat saja. Yang pertama ayat 21 dikatakan begini. Dan ketika genap 8 hari dan Yesus harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung
ibunya. Nah, adik-adik, di sini tema kita adalah Yesus Juru Selamat. Nah, adik-adik tahu nggak apa arti kata Yesus? Nah, arti kata Yesus artinya menyelamatkan dari kata Yesua. Nah, bahasa Ibrani itu artinya menyelamatkan atau membebaskan atau bisa juga menolong. Nah, itu arti kata Yesus. Terus apa arti kata juru selamat? Nah, juru selamat itu artinya bahwa seorang yang menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi kalau bilang Yesus juru selamat berarti Yesus itu diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan, untuk menolong, untuk membebaskan orang supaya apa? Diselamatkan. Itu artinya, makanya disebut Yesus juru selamat. Nah, adik-adik ini enggak perhatikan gambar ini. Adik-adik kalau misalnya lihat gambar ini, adik-adik teringat siapa? Nah, ini adalah Yusuf dan Maria. Ya. Mereka dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk melahirkan bayi Yesus yang disebut juru selamat. Untuk siapa? Untuk Rose Alfian, untuk adik-adik Genkis, dan untuk semua orang segala bangsa di dunia ini. Nah, karena itu adik-adik, ketika Yesus berumur 8 hari, ingat umur 8 hari, maka papa mamanya tadi itu, Yusuf dan Maria, membawa Yesus ke bait Allah. Untuk apa tadi adik-adik? Alkitab mengatakan untuk disunat dan dikasih nama. Ya, namanya bayi itu adalah Yesus. Nah, waktu mereka datang ke bait Allah, adik-adik, mereka itu bertemu dengan seorang yang sudah tua. Nah, adik-adik tahu siapa namanya orang tua ini? Ini namanya Simeon. Nah, Simeon ini adik-adik ditulis begini. Adalah di Yerusalem ayat 25 seorang namanya Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Jadi adik-adik, waktu si Simeon itu melihat ini Maria dan bayi Yesus, ya. Ini Simeon, dia terus lihat, ada bayi Yesus. Terus waktu dilihat itu adik-adik, dia langsung datang mendekat dan dia menggendong anak itu. Dan ya, dia dikatakan orang benar, penuh Roh Kudus. Dia percaya bahwa bayi yang ada depan dia ini yang mau disunat dan dikasih nama Yesus itu adalah bayi yang sudah dijanjikan oleh Allah buat umat Israel, bahwa Simeon tidak akan mati sebelum melihat juru selamat. Nah, jadi benar-benar adik, pas Simeon lihat, ini kan juru selamat. Wah, dia langsung senang adik-adik. Wah, dia memuji Tuhan. Wah, puji Tuhan, saya akhirnya ketemu dengan Yesus yang bayi ini. Juru selamat. Ya. Kemudian, ternyata adik-adik saat Simeon lagi memuji Tuhan, bersyukur karena dia sudah ketemu Tuhan. Terus adik-adik tahu apa enggak? Ada juga satu perempuan nih. Ya. Ada satu perempuan namanya Hana. Nah, namanya Hana. Dia juga ada di bait Allah adik-adik. Terus kemudian waktu dia ada di bait Allah itu, dia juga melihat bayi Yesus itu. Dan dia Alkitab mengatakan di sini bahwa lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Kemudian Alkitab mengatakan, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem.
Nah, si Hana ini adik-adik yang Alkitab mengatakan dia juga menantikan tentang juru selamat yang akan melepaskan umat Tuhan, ya, akan menyelamatkan umat Tuhan. Kemudian si nabi yang bernama, ingat tadi siapa namanya? Namanya adalah Nabi Hana. Nah, dia itu kan sudah tua. Terus dia itu, si nabi ini, dia itu setia berdoa. Dia juga datang beribadah di Bait Allah. Dia juga setia berdoa, dia berpuasa. Dan bahkan adik-adik tahu, si nabi ini bersaksi bahwa benar, bayi Yesus itu adalah juru selamat. Dia adalah orang yang diutus Allah, bayi yang diutus Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi adik-adik, dia percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Nah, karena itu, karena dia percaya, dia rajin ibadah ke Bait Allah, dia berpuasa gitu ya. Berpuasa itu bisa saja misalnya tidak makan, tapi berpuasa yang paling penting adalah menahan diri. Menahan diri dari apa adik-adik? Wah, saya juara 1 ini. Biasanya juara 1 dibeliin mainan. Ya, tapi tahun ini tidak ada. Ya, adik-adik puasa dulu. Belum dikasih hadiah, dapat mainan dari papa mama. Karena papa mama kondisinya, usahanya ya mungkin lagi kurang maju. Karena lagi kondisi corona. Nah, jadi adik-adik harus menahan diri. Itu namanya juga puasa, menahan diri. Bukan cuma dari makan, tapi dari keinginan-keinginan kita adik-adik. Dan dia juga rajin berdoa. Nah, adik-adik, tapi nabi itu tadi, yang perempuan itu, dia juga menyaksikan, dia bersaksi bahwa hei semua orang, setiap orang dia ketemu dia bersaksi bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yesus yang lahir itu benar-benar adalah juru selamat. Nah, adik-adik, dari cerita yang kita dengar saat ini tentang tentang Yesus juru selamat, yang pertama ya, adik-adik Gen Kids harus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Jadi harus sungguh-sungguh percaya. Nah, percaya itu seperti apa adik-adik? Percaya itu seperti ini. Adik-adik, percaya nggak kalau Lose Alfian mau kasih duit untuk 3 anak buat kalian? Ayo, siapa yang percaya? Lose Alfian mau kasih duit. Kalau percaya, gimana caranya? Percaya. Apa buktinya percaya? Teriak-teriak, percaya. Nah, harus ada tindakan untuk adik-adik ambil duit ini. Ayo, siapa yang mau ambil? Ya, nggak bisa dong, karena lagi online ibadahnya, tidak ketemu tatap muka. Jadi, kalau percaya itu berarti, adik-adik ambil duitnya. Terus datang lagi satu, ambil lagi duitnya. Ambil dari duitnya. Ya, jadi kalau percaya itu berarti duitnya kita ambil. Nah, jadi kalau adik bilang, saya percaya Yesus juru selamat. Ya, tidak hanya ngomong doang percaya. Tapi adik-adik benar-benar menerima Yesus itu di dalam hati adik-adik. Dan kalau bilang percaya, adik-adik harus setia untuk membuktikan bahwa adik-adik itu percaya. Dalam hal apa adik-adik? Yaitu kayak si Hana tadi sama si Bapak siapa? Simeon, ya. Mereka datang beribadah ke Bait Allah. Adik-adik juga sama, harus setia datang ibadah sekolah minggu setiap minggu. Pagi-pagi harus bangun, kemudian adik-adik sudah siapkan diri, sudah kemudian mandi, makan, minum, kemudian adik-adik sudah ada di depan kamera untuk ikut ibadah. Nah, itu namanya percaya Yesus. Percaya Yesus juru selamat. Ada buktinya. Yang kedua, bukan cuma beribadah, tapi juga berpuasa. Nah, puasa kan tadi Lose Alfian bilang bukan cuma makan doang. Tidak makan, tapi puasa misalnya tidak beli mainan dulu. Atau puasa dari tidak main games dulu karena mau belajar. Nah, adik-adik,
Itu namanya juga puasa, menahan diri untuk tidak main games terus. Sekarang kan banyak suka main game saja, tidak mau belajar. Nah, kalau adik-adik percaya Yesus, adik-adik juga harus seperti itu. Yang berikut, adik-adik juga harus berdoa. Ya, ingat. Berdoa, bangun pagi, berdoa. Makan pagi, berdoa. Makan siang, berdoa. Makan malam, berdoa. Sebelum tidur, berdoa. Doa sehari 5 kali. Nah, itu berarti adik-adik berdoa. Sama seperti tadi, Nabi Hana, dia berdoa di bait Allah. Pelajaran yang ketiga adik-adik yang kita pelajari di sini bahwa adik-adik Genkis juga harus bersaksi. Ya, percaya, membuktikan dengan setia lewat ibadah, berpuasa, berdoa, tapi juga adik-adik yang ketiga yaitu bersaksi bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat untuk adik-adik Genkids, untuk Rose Alfian, untuk papa mama di rumah, dan untuk semua orang di dunia ini. Nah, gimana caranya adik-adik bersaksi? Ya, lewat tadi saat belajar, adik-adik tidak main games. Saat mau ibadah, adik-adik, saya mau ibadah pagi, saya mau ibadah sekolah minggu. Itu adik-adik bersaksi. Atau yang minggu lalu ingat nggak waktu kita Natal? Adik-adik menjadi terang. Wah, orang lihat, wah adik-adik Genkids ini pagi-pagi dia rajin beribadah. Dia berdoa sehari 5 kali. Bangun pagi dia berdoa. Makan pagi dia berdoa. Makan siang dia berdoa. Makan malam dia berdoa. Sebelum tidur dia berdoa. Nah, itu bersaksi adik-adik. Menunjukkan apa yang adik-adik lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik Genkids yang Tuhan kasihi, demikianlah firman Tuhan kita saat ini. Kiranya Tuhan menolong dan berkati adik-adik melalui firman Tuhan ini. Nah, ayat hafalan kita adik-adik diambil dari Lukas pasal 2 ayat 30-31. Yang berbunyi, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ya. Kemudian, rangkuman firman Tuhan kita pada saat ini, yang pertama, tema kita adalah ya, Yesus juru selamat. Tuh. Bahan Alkitabnya diambil dari Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40. Ayat hafalan kita diambil dari Lukas pasal 2 ayat 30 sampai 31 yang berbunyi, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yang terakhir, yang kita pelajari saat ini, yang pertama adik-adik percaya Yesus juru selamat. Kemudian adik-adik harus setia dalam hal apa adik-adik? Beribadah, berpuasa dan juga berdoa. Ya, berpuasa tadi menahan diri ya, menahan diri. Itu puasa itu menahan diri. Dan ketiga, rangkuman firman Tuhan kita yang ketiga, bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat bagi adik-adik dan bagi dunia. Demikianlah firman Tuhan kita saat ini. Mari adik-adik Genkids kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan untuk meyakinkan kami selalu bahwa benar Yesus adalah juru selamat hidup kami, keluarga kami, mama papa, dan juga semua orang di dunia ini. Tuhan Yesus tolong supaya hidup kami juga boleh setia dalam beribadah sekolah minggu, setia menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan juga kami juga setia dalam berdoa. Dan terlebih kami juga dimampukan, diberikan satu kesungguhan, kemauan untuk bersaksi kepada orang lain bahwa benar Yesus itu adalah juru selamat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ini ada nanti adik-adik aktivitas ya. Nanti adik-adik bisa mewarnai aktivitas yang akan diberikan oleh lose masing-masing. Demikianlah firman Tuhan kita. Tuhan memberkati. Amin.
Adik-adik Gen Kids, mari kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu di awal tahun 2021 ini. Tuhan berkati perjalanan hidup kami sepanjang tahun 2021 ini. Kami menjadi anak yang lebih baik, lebih memuliakan Tuhan, dan anak yang disukai, dicintai oleh orang tua, oleh keluarga, oleh tetangga, dan terlebih oleh Tuhan sendiri. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak Gen Kids ini supaya mereka bertumbuh sehat jasmani dan juga mereka sehat secara rohani di hadapan Tuhan. Kami menutup ibadah sekolah minggu hari ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang memberkati kita semua. Haleluya. Amin.